Waktu kita lihat judul ini, mungkin langsung kepikiran, palingan soal iklan atau data kita yang dijual. Bukan, ini jauh lebih licik dari itu. Ini soal sistem yang memang dirancang buat menguras uang Anda secara diam-diam. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda download aplikasi gratis, entah itu editor foto atau game, nyobain sekali terus, ya udah lupa gitu aja? Beberapa bulan kemudian, Anda kaget lihat ada tagihan aneh di kartu kredit. Dan ini dia intinya, itu semua bukan kecelakaan. Bukan karena Anda yang ceroboh. Itu adalah sebuah model bisnis yang sengaja dibuat. Sebuah sistem yang dirancang dengan sangat cerdik buat memanfaatkan cara kita berpikir dan berperilaku. Oke, sekarang mari kita coba mundur sedikit. Gimana ceritanya kita bisa sampai di situasi kayak gini? Semuanya berawal dari sebuah pergeseran besar dalam cara aplikasi-aplikasi ini menghasilkan uang. Dulu kan simple ya, kita beli aplikasi sekali, bayar, udah, selesai. Jelas. Tapi coba lihat perubahannya. Sejak sekitar tahun 2014, App Store dan sejenisnya itu mempermudah banget sistem langganan. Tiba-tiba, semuanya jadi gratis untuk diunduh. Tapi, fitur terbaiknya dikunci di balik janji manis, uji coba gratis, batalkan kapan saja. Nah, yang menarik dari pergeseran ini adalah berubahnya pola pikir para developernya. Fokusnya bukan lagi soal berapa banyak unduhan, tapi LTV, lifetime value. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak orang yang pakai aplikasi ini, tapi berapa banyak uang yang bisa kita dapat dari satu orang selama mungkin. Jadi gimana sih mesin pencetak uang ini sebenarnya bekerja? Yuk kita bongkar anatominya. Sederhana banget tapi luar biasa efektif. Dan gambar ini menjelaskan semuanya. Mereka tuh nggak perlu menjebak semua orang. Nggak perlu. Mereka cukup balik modal dari 95% pengguna yang sadar dan ingat buat batalin langganan. Keuntungan murninya itu datang dari segelintir orang, cuma 5-10% yang lupa. Cuma seiris kecil dari kue. Tapi irisan itulah tambang emas mereka. Jadi, setiap kali Anda baca kalimat uji coba gratis, coba deh terjemahkan langsung di dalam kepala Anda jadi, kami taruhan melawan kesibukan Anda. Kami bertaruh, Anda akan lupa. Ini adalah taruhan psikologis yang dingin dan udah diperhitungkan matang-matang. Perlu kita garis bawahi ya, ini seringkali bukan penipuan ilegal. Wah, ini jauh lebih canggih dari itu. Ini namanya desain perilaku. Mereka nggak mencuri nomor kartu kredit Anda. Mereka membuat Anda memberikannya secara sukarela, sambil berharap pada sifat pelupa kita sebagai manusia. Lantas, siapa sih yang paling sering jadi korban? Dan yang lebih penting lagi, kenapa? Jawabannya mungkin bakal mengejutkan Anda. Target idealnya itu bukanlah orang yang naif atau nggak pintar, bukan. Targetnya adalah orang yang sibuk, orang-orang yang perhatiannya udah terpecah antara kerjaan, keluarga, dan puluhan notifikasi lainnya. Mereka yang ngurusin banyak tagihan kecil-kecil dan menganggap biaya beberapa puluh ribu rupiah itu, ya sudahlah. Kedengeran familiar? Dan inilah poin kuncinya. Ini sama sekali bukan tentang seberapa pintar Anda. Ini soal sumber daya perhatian Anda yang terbatas. Saat energi mental kita lagi terkuras, kita semua jadi target empuk, nggak peduli apa gelar atau jabatan kita. Sekarang, yuk kita coba main hitung-hitungan. Gimana caranya uang-uang kecil ini bisa berubah jadi keuntungan masif dan semuanya tetap legal. Anggap aja biayanya cuma 500 yen sebulan. Itu kan sekitar 50 ribu rupiah. Kelihatannya sepele kan? Cuma seharga segelas kopi, siapa juga yang peduli? Tapi, coba kalikan angka itu dengan jumlah orang yang lupa. Katakanlah sebuah aplikasi punya 1.000.000 pengguna, dan 10% diantaranya lupa, itu artinya ada 100.000 orang yang membayar setiap bulan. Hasilnya 50 juta yen. Atau kalau dirupiahkan, sekitar 5 miliar rupiah setiap bulan dari orang-orang yang kemungkinan besar udah nggak pernah buka aplikasinya lagi. Skalanya itu luar biasa. Tentu saja, mereka membuatnya super sulit untuk kita berhenti. Tombol batal itu nggak ada di dalam aplikasinya. Anda harus gali jauh ke dalam menu pengaturan ponsel, ngisi survei keluar yang nyebelin, semua ini sengaja dirancang untuk menciptakan gesekan. Tujuannya, biar Anda nyerah dan mikir, udah deh urus nanti aja. Dan inilah yang paling mengerikan. Secara hukum, mereka bersih. Syarat dan ketentuan ada tuh di tulisan yang super kecil. Persetujuan Anda ada, Anda kan udah centang kotaknya. Mereka memainkan permainan ini di area abu-abu, menjadikannya sulit secara etis, tapi legal secara hukum.
Oke, cukup soal masalahnya, sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita melawan balik dan melindungi diri kita? Senjata terkuat Anda itu bukanlah aplikasi antivirus. Senjatanya ada di kepala kita, sebuah perubahan pola pikir. Berhentilah menganggap kata gratis di dunia digital itu sebagai kebaikan. Anggap itu sebagai awal dari sebuah transaksi yang belum Anda pahami sepenuhnya. Ini dia 3 langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan. 1. Setiap kali Anda download aplikasi baru, langsung, detik itu juga, cek menu langganan di ponsel. Jadikan ini kebiasaan. 2. Jujur sama diri sendiri. Kalimat, nanti saya batalkan, itu kebohongan. Batalkan saat itu juga, atau jangan daftar sama sekali. 3. Selalu hitung biaya tahunannya. 50.000 sebulan kedengeran kecil, tapi 600.000 setahun untuk aplikasi yang nggak Anda pakai? Nah, itu baru terasa. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal uang yang hilang. Kerugian yang sebenarnya adalah energi mental kita yang terkuras, waktu yang Anda habiskan untuk melacak tagihan, rasa cemas, dan kewaspadaan konstan yang harus Anda pasang. Itulah biaya tersembunyi yang sebenarnya. Jadi, ingatlah ini, sistem ini mengandalkan kelengahan kita. Sistem ini dirancang di mana kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita otomatis kalah. Diam berarti setuju untuk membayar. Jadi saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Anggap saja sebuah tantangan kecil. Setelah ini selesai, coba deh buka pengaturan ponsel Anda. Cek daftar langganan Anda. Layanan gratis apa yang ternyata selama ini Anda bayar tanpa sadar? Anda mungkin akan terkejut dengan jawabannya.